Terjadi pertarungan sengit. Mr. X berkali-kali membuat Grisel menghantam tanah. Sementara Nyi Ambar seperti orang ibu yang sedang melindungi kedua anaknya yang sedang bertarung. Karena fokus melindungi Albi dan Grisel, Nyi Ambar sempat mendapatkan beberapa kali serangan. Iblis itu terbuat dari api, sementara pedang Simita terbuat dari air, ucap kakek Abdullah yang dari tadi duduk di sampingku. Maksud kakek? Tanyaku. Tidak apa-apa. Jangan bilang kakek minta aku ikut pertarungan. Memang kamu sanggup bertarung dengan kondisi seperti ini? Kan badang doang yang babak belur, bukan Sukma, sautku. Kakek Abdullah tersenyum. Coba bantu mereka. Beneran boleh? Kakek Abdullah mengangguk. Aku pun langsung fokus untuk melepas Sukma. Sebelum pergi ke area pertarungan, kakek Abdullah terlebih dulu menyentuh tanganku sembari merapal doa. Sekarang kamu sudah siap bertarung, ucapnya. Aku terbang melesat ke arah Albi, sembari mengeluarkan pedang simitar. Kenapa kamu dekat sini? Ucap Nyi Ambar kaget. Kakek Abdullah ngizin saya bertarung. Nyi Ambar menoleh ke belakang, lalu kakek Abdullah mengangguk. Baiklah, kamu harus berhati-hati. Iya. Mata ini fokus menatap Mr. X yang sedang berada sedikit kerepotan menghadapi Grisel dan Albi. Bergegas, aku bergabung dengan mereka. Ayunan pedang simitar berhasil digagalkan oleh kibasan oleh Mr. X yang panjang. Nyi Ambar mengeluarkan selendangnya, lalu mengikat ekor itu. Sehingga aku berhasil memotong ekor itu, namun tidak tampak sedikit pun kepanikan di wajah Mr. X. Ia masih tetap fokus menghalau semua serangan dari Albi dan Grisel. Mr. X berteriak kencang, gelombang suara begitu membakar telinga, sehingga aku sempat kehilangan fokus. Pada saat itulah Mr. X memutar tubuhnya dan berhasil membuat tubuh kami terpental. Saat aku kembali menatap Mr. X, ekornya yang tadi putus sudah tersambung kembali. Ternyata ia bisa menyatukan kembali organ tubuhnya. Ini akan sulit dan menguras tenaga. Albi mengayunkan cambuknya, tapi ujung cambuk itu malah ditangkap oleh Mr. X. Mr. X kembali cabuk dengan kuat, sehingga tubuh Albi ikut terbawa. Grisel mengikatkan tali hitam di kaki Mr. X, lalu menariknya. Kemudian ia melemparkan keris ke wajah Mr. X, sementara Albi mengambil kesempatan untuk menarik cambuknya kembali. Mr. X menutup sayapnya untuk melindungi tubuhnya. Efek ledakan dari keris sakti milik Grisel membuat sayap Mr. X hancur sebagian. Tak lama sayap itu pulih kembali. Aku terbang dengan cepat mendekati Mr. X, lalu mengayunkan pedang simitar ke salah satu tangannya. Tangannya berhasil dipotong, tapi tak lama tumbuh kembali. Mr. X tertawa. Kalian tidak akan bisa melukai saya, ucapnya dengan sombong. Kamu tidak bisa berlama-lama, Lang. Tubuh kamu semakin melemah. Aku bisa mendengar suara kakek Abdullah. Terus, aku harus gimana? Tanyaku dalam hati. Kamu harus tahu sumber kekuatan iblis. Langsung dikasih tahu aja, kek. Soalnya nggak bisa lama-lama, balasku. Tanduk. Oke. Aku meminta Grisel dan Albi untuk mundur, lalu mendiskusikan cara untuk menghancurkan tanduknya. Kami pun membagi tugas. Aku dan Albi akan mengalihkan perhatian Mr. X sementara Nyi Ambar dan Grisel akan menghancurkan tanduknya. Nyi Ambar membentangkan kain merah untuk menutupi pandangan Mr. X. Mr. X yang kesal membelas kain itu menjadi dua. Namun posisi kami sudah berpindah. Mr. X kembali memotong kain itu dan posisi kami kembali berpindah. Saat posisi sudah cukup dekat dengan Mr. X, aku dan Albi keluar dari balik kain dan menyerang secara bersamaan.
Albi mengikat kedua tangan Mr. X dengan cambuknya, sementara aku memotong salah satu sayapnya. Mr. X pun kehilangan keseimbangan. Pada saat itu, Nyi Ambar menelitikan kain tubuh ke Mr. X. Setelah dipastikan tidak bisa bergerak lagi, Grisel datang dan memegang kedua tanduk Mr. X. Segala upaya telah Grisel lakukan untuk memotong tanduk itu, tapi tidak berhasil. Sementara Mr. X malah tertawa melihat aksi kami. Tak lama kemudian kain Nyi Ambar terbakar. Mr. X terbebas dan memukul kami satu persatu. Api hanya bisa dipadamkan oleh air, Lang. Suara kakek Abdullah kembali terdengar. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku mengomel sambil menoleh pada kakek Abdullah. Ada apa, Lang? Tanya Albi. Aku harus motong tanduk itu. Baiklah, kita tukar tugas yang tadi. Sekarang giliran Nyi Ambar dan Grisel yang mengalihkan perhatian Mr. X, sementara aku dan Albi hanya terbang sembari menunggu waktu yang tepat untuk menggapai tanduknya. Mr. X mengayunkan pedang besarnya nyaris mengenai tubuh Grisel. Kemudian ia mengepalkan sayap dengan cepat sehingga tercipta aliran kencang dan membuat sulit dikendalikan. Hush! Ada bola cahaya meluncur dari belakangku dan menembus aliran angin dengan mudah. Dar! Bola cahaya itu mengenai tubuh Mr. X. Aku menoleh sebentar, melihat senyuman kakek Abdullah. Nyi Ambar langsung mengambil kesempatan untuk melilit kedua sayap Mr. X dengan selendangnya. Grisel juga berhasil mengikat kedua tangan Mr. X. Ekor Mr. X bergerak, beruntung Albi sudah mengayunkan cambuknya dan berhasil memotong ekor itu. Kemudian ia mengikat kaki Mr. X. Kini posisi Mr. X benar-benar terkunci. Aku terbang perlahan menghampirinya. Kututup mata dan membaca doa dengan sungguh-sungguh, kemudian mengayunkan pedang simitar dengan cepat. Tanduk Mr. X terpotong, ia pun berteriak kesakitan. Nyi Ambar menghancurkan kedua sayap Mr. X. Mr. X pun terjatuh ke tanah sebelum ia meraih pedangnya. Grisel sudah memotong kedua tangannya dengan keris sakti miliknya. Kini giliran Abi berdiri di hadapan Mr. X yang sudah tak berdaya. Ia melilitkan cambuk cahaya ke tubuh Mr. X. Cambuk itu melilit dengan kencang, tak lama tubuh Mr. X hancur. Aku menatap wajah Mr. X yang tampak tenang. Ia terlihat menggambarkan senyum. Kalian tidak akan bisa menghancurkan saya, ucapnya. Udah mau mati aja, masih sombong, balasku. Ada suara langkah kaki di belakangku. Saat aku menoleh, ternyata kakek Abdullah sedang berjalan mendekat. Abdullah, kamu tidak akan pernah menang, ucap Mr. X. Iblis seperti kamu akan selalu ada di dunia ini. Tapi saya masih punya cukup kemampuan untuk mengalahkan kamu. Kakek Abdullah mendekati Mr. X. Mau kamu apa? Hardik Mr. X yang tampak panik. Iblis selalu bermain-main dengan pikiran manusia. Sekarang bagaimana kalau saya hancurkan pikiran kamu? Mr. X kembali tersenyum. Selama saya masih orang yang terikat dengan sekte ini, maka suatu saat saya akan bangkit kembali. Ya, itu butuh waktu ribuan tahun, jadi masih ada waktu untuk menghancurkan sekte ini. Balas kakek Abdullah lalu megang kepala Mr. X. Tangan kakek Abdullah mencengkram kuat dan membuat tempurung kepala Mr. X hancur. Kemudian ia mengambil sesuatu dari dalam tempurung. Sesuatu berbentuk bulat berwarna merah. Mr. X pun roboh, tak lagi bergerak. Ini inti sukma iblis, ucapnya. Sekarang tugas kalian harus menghancurkannya. Imbuhnya lalu meletakkan inti sukma di tanah. Grisel mendekati inti sukma, tapi kakek Abdullah melarang. Sebaiknya kamu pergi dari sini, ucap kakek Abdullah. Kenapa? Saut Grisel. Kamu memiliki tugas lain. Iya, El. Sebaiknya kamu kembali ke tubuh.
perintah Nyi Ambar. Grisel pun turun dan menurut pergi bersama Nyi Ambar, menunggu di dekat tubuh kami. Terus, kita harus ngapain, kek? Tanyaku. Kalian harus menyatukan kekuatan untuk menghancurkan inti sukma ini, balas Kakek Abdullah. Caranya, hancurkan dengan tangan kalian. Oke. Aku menyentuh inti sukma. Mr. X lalu merasakan panas yang luar biasa. Panas, kek? Kamu harus melapisi tubuh terlebih dulu. Pakai apa? Senjata di tangan kalian. Aku merapal doa. Tak lama pedang simitar berubah menjadi air dan masuk ke dalam tubuh. Albi pun melakukan hal yang sama. Kemudian kami menyentuh inti sukma bersama-sama. Berdoa dan cengkeram inti sukma itu dengan kencang, ucap Kakek Abdullah. Kami melakukan hal itu ada retakan kecil di inti sukma. Retakan itu semakin lama, semakin membesar. Secara kebersamaan energi seperti disedot. Aku tetap berusaha fokus menghancurkan inti sukma. Inti sukma itu terbelah menjadi dua. Dar! Ada ledakan besar yang membaskan aku dan Albi. Setelah itu, semua pandangan menjadi gelap. Aku membuka mata, melihat biru langit yang sangat indah. Apakah ini sudah pagi? Gumamku. Seraya mengedarkan pandangan, hanya ada hamparan tanah berambut hijau yang terlihat, dengan satu pohon besar di bagian tengah. Aku duduk sembari menatap pohon itu. Ada seorang yang sedang berdiri di sana. Bergegas, aku bangkit dan berjalan menghampirinya. Semakin dekat, aku semakin mengenalinya. Kakek, teriakku serali berlari kencang. Kakek Abdullah menyambut dengan pelukan hangat. Selamat, Lang, kamu sudah berhasil menghancurkan inti sukma itu, bisiknya. Apa benar Mr. X sudah mati? Iya, dia tidak akan pernah kembali lagi. Berarti sekarang tinggal nyari anggota sekte lain supaya Mr. X gak bangkit lagi. Itu tugas kamu. Terus, tugas siapa? Biarkan orang lain di luar sana yang melakukannya. Kamu tidak harus menanggung semua sendirian. Tapi, aku tak tega kalau ada anak-anak lain yang menjadi korban anggota sekte. Ilmu hitam dan aliran sesat akan terus pada sampai kiamat tiba. Aku banyak juga orang yang menjadi korban, dan itu sudah takdir mereka. Sementara kamu tidak akan bisa mencegahnya, ucap Kakek Abdullah. Terkadang, takdir buruk seorang bisa membawa kebaikan pada banyak orang. Sama halnya yang terjadi pada kamu. Kecelakaan yang menimpa ibu kamu membuat kamu bisa melangkah sejauh ini, sambungnya. Apa aku nggak boleh bantu orang lain lagi? Rasanya aneh ketika kamu memiliki kekuatan besar, tapi tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Sangat boleh, tapi sesuai batas kemampuan kamu saja. Biarkan gilang-gilang yang lain muncul menghadapi pengiat ilmu hitam. Perkataan Kakek Abdullah ada benarnya. Selama lebih dari setengah tahun, hidupku hanya fokus pada balas dendam terhadap anggota sekte. Aku tak memiliki waktu untuk berkumpul bersama teman-teman kampus, tak memiliki waktu banyak untuk mengobrol dengan Kak Nasrul. Padahal ia anggota keluargaku satu-satunya. Aku seperti tidak mempedulikan perasaan Kak Nasrul. Ia pasti sangat cemas saat aku tiba-tiba menghilang, tak ada kabar. Tindakanku selama ini memang sangat bermanfaat untuk banyak orang, namun di sisi lain yang harus kukorbankan. Aku tak bisa menghabiskan waktu hidup ini terus mengejar anggota-anggota sekte, karena setiap harinya pasti ada anggota sekte yang baru, itu tak akan ada habisnya. Jadi, sekarang aku harus bagaimana, Kek? Tanyaku. Jalani hidup kamu seperti biasanya, biarkan orang lain menjalin takdir masing-masing. Jika memang kamu harus ikut campur pada takdir mereka, maka Allah akan pasti menunjukkan jalannya. Balas Kakek Abdullah. Baik, Kek.
Sekarang kamu pulang, kasihan yang lain sudah menunggu. Albi sama Grisel, apa mereka baik-baik saja, kek? Sebaiknya kamu memastikan sendiri. Ayo, saya antar pulang. Kakek Abdullah berjalan ke belakang pohon. Ada sebuah lubang besar di batang pohon. Kamu masuk ke dalam, perintahnya. Aku memeluk kakek Abdullah, lalu masuk ke dalam lubang. Sensasinya seperti naik perosotan yang gelap. Hush. Tiba-tiba aku sudah kembali ke dalam dan tubuh membuka mata. Kamu pergi lama sekali, Lang, ucap Albi yang duduk di samping berangkar. Berapa lama? Tanyaku. 2 minggu, saut Ega. Kok kamu ada di sini? Aku terkejut dengan kehadirannya. Albi yang ngabarin aku, Rehan juga rencananya bakal pulang pas liburan musim dingin. Balas Ega. Aku mencoba bangkit, tapi luka-luka di tubuh ini menghalangi. Jangan terlalu banyak bergerak dulu, Lang. Luka kamu cukup parah, ucap Albi. Kamu nggak apa-apa, Bi? Tanyaku. Saya tidak apa-apa, hanya 3 hari saja dirawat. Katanya yang punya rumah sakit, ini teman kamu, Lang. Tanya Ega. Teman aku? Siapa? Aku bingung. Grisel, balas Albi. Oh iya. Aku menoleh pada Albi dengan tatapan heran. Bagaimana bisa sampai dirawat di sini? Ceritanya panjang, ucap Albi yang seperti tahu isi pikiranku. Kakek Abdullah mana, Bi? Kok dari tadi nggak ada kelihatan? Aku mencoba memanggilnya melalui kontak batin, tapi tak ada jawaban. Albi malah terdiam sembari menatapku. Saat ia membuka mulut, Grisel masuk ke kamar. Aku keluar dulu ya. Ega berjalan keluar kamar. Aku melirik Albi. Kamu belum jawab pertanyaan aku, Bi. Pertanyaan apa? Saat Grisel sembari duduk di kursi. Kakek Abdullah. Dari tadi aku panggilin gak muncul-muncul, balasku. Coba kamu nengok ke kanan. Aku menoleh ke kanan. Gak ada. Kamu gak lihat Nyi Ambar? Aku menggelengkan pelan. Gak. Sepertinya Gilang pun mengalami hal yang sama, ucap Albi. Hal yang sama apaan, Bi? Aku sungguh bingung dengan ucapan Albi. Kalian berdua gak bisa ngeliat bangsa jin lagi, saut Grisel. Hah? Kok bisa? Aku terkejut mendengarnya. Grisel bercerita saat aku dan Albi menghancurkan inti sukma Mr. X, terjadi ledakan dahsyat di dunia jin. Efek ledakan itu membuat sebagian besar sukma kalian hancur, ucapnya. Kakek Abdullah? Tanyaku. Dia selamat dari ledakan, terus sempat menyembunyikan sukma kalian. Sebelum Grisel menghentikan ucapannya. Sebelum apa? Ngorbanin diri. Kenapa begitu? Kan inti sukmanya sudah hancur. Ada rasa sedih bercampur tak percaya. Biar saya yang jelaskan, ucap Albi. Ledakan inti sukma iblis itu ibaratnya seperti ledakan nuklir di alam jin, sehingga akan ada efek radiasi yang sangat besar. Radiasi ini bisa membunuh bangsa jin dan manusia di sekitar, sambungnya. Jadi untuk menghilangkan radiasi itu, kakek Abdullah menyerap semua dan tidak bisa bertahan, sambungnya lagi. Seharusnya kita kena efeknya juga kan, Bi? Sebagai orang yang terkena ledakan pertama, sudah pasti aku dan Albi akan terkena radiasi itu. Seharusnya memang begitu, tapi kakek Abdullah sudah menghilangkan efeknya, sekaligus mengunci kemampuan kita berkomunikasi dengan bangsa jin. Jelas Albi. Kok gitu sih? Mungkin kakek Abdullah mengkhawatirkan keselamatan kita berdua, Lang. Apalagi setelah kepergian dan kakek Danu tidak lagi yang mendampingi kita. Benar juga. Kami tidak akan pernah bisa melawan anggota sekte tanpa pendamping. Berarti ini yang kakek Abdullah maksud dari mimpi tadi. Tugasku sudah berakhir. Kini hanya tinggal menunggu Gilang lain yang akan menghadapi anggota sekte yang tersisa.
Aku mau nanya sesuatu, ucapku. Apa? Saut Grisel. Gimana caranya aku bisa sampai di sini? Singkatnya, waktu aku potong badan kamu keluar rumah, ternyata di sana sudah ada Habib Hussein sama Kiai Mustafa. Mereka yang bawa kamu ke rumah sakit. Cuma karena peralatan di sana kurang canggih, jadi aku pindahin ke sini. Jelas Grisel. Kok Habib Hussein bisa tahu? Tanyaku penasaran. Margaret yang memberitahu, balas Salvi. Ah iya, sebelum berangkat ke rumah itu, aku meminta Margaret untuk pergi. Terus bokap kamu sama Madalena gimana, El? Tanyaku. Dua-duanya udah dikubur di sana, balas Grisel. Termasuk mayatnya Leon sama Haji Rofi? Enggak, mayat mereka ada di alam jin, jadi santapan jin pesugihan. Aku menatap Grisel. Sekarang kamu mau ngapain, El? Sebenarnya aku pengen kuliah kayak kalian, tapi sebelum itu aku mau habisin semua anggota sekte yang tersisa dulu, balas Grisel. Sendirian? Iya. Kamu yakin bisa? Kamu ngeremehin aku. Aku ini mantan petinggi sekte, Lang. Oh iya. Masuk kuliah. Akhirnya setelah sekian lama berbaring di rumah sakit, aku mulai masuk kuliah lagi. Pintu kamar terbuka. Albi masuk sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Kamu kuliah jam berapa, Lang? Tanyanya. Jam 8. Saya juga. Ya udah, berangkat bareng-bareng aja. Oke. Albi mengambil pakaian di lemari. Aku bangkit dan mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu. Aku mandi dulu, ucapku. Ada Kak Nasrul di kamar mandi. Tumben jam segini Kak Nasrul belum berangkat. Sepertinya dia kesiangan. Aku melangkah ke kamar mandi lalu mengetuk pintu. Kak, cepetan, teriakku. Sabar, baru juga masuk, saut Kak Nasrul. Aku kuliah jam 8. Sekarang masih jam 7. Jakarta macet, Kak. Sabar napa sih? Aku duduk di ruang tengah dan menyalakan televisi. Ada berita tentang penemuan mayat. Telingaku fokus mendengarkan tentang kondisi mayat itu terbakar. Polisi pun tidak dapat menemukan jejak pelakunya. Sepertinya itu ulah Grisel, ucap Albi berdiri di depan pintu kamar. Iya, sekarang buat tahu pergerakan Grisel harus rajin-rajin nonton berita. Saya hanya khawatir pergerakan ketahuan. Dia itu satu-satunya petinggi sekte yang masih hidup loh, Bi. Jadi nggak usah khawatir sama keahliannya. Benar juga. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku pun bangkit dan berlari ke sana. Lama amat, Kak, omelku. Belum juga 10 menit lagi, Lang, balas Kak Nasrul. Aku bergegas mandi secara cepat mungkin. Setelah itu, mengenakan pakaian dan pergi ke kampus. Ayo, Lang, kini giliran Kak Nasrul yang berteriak di luar. Bentar. Aku berlari sambil menenteng sepatu. Pakai sepatu, omel Kak Nasrul. Sambil jalan aja. Aku masuk ke mobil. Kak Nasrul mengantar aku dan Albi ke kampus. Beruntung kondisi jalan di Jakarta agak ramai. Padat, tapi masih bisa bergerak. Tepat pukul 8 kami sampai ke kampus. Kakak nggak apa-apa telat, tanyaku saat Kak Nasrul menempelkan mobil. Kakak masuk jam 9 kok, balasnya spontan. Aku memukul tangannya. Ampun, Lang, kakak cuma pengen antar kamu doang. Lain kali mandinya cepetan. Ini aku mesti lari spirit sampai kelas, omelku. Jangan ngomel-ngomel terus. Cepat keluar, udah jam 8 lewat 2 menit. Aku memukul sekali lagi lalu keluar mobil. Ayo, Bi. Kamu duluan saja, saya masuk jam 8.15, balas Salvi. Ya sama sih, balasku sambil berjalan santai melewati gerbang kampus. Selama 1 bulan kuliah, aku lebih banyak nongkrong bersama teman-teman kelas, kegiatan yang jarang kulakukan sebelumnya. Beruntungnya kejadian ini di Gunung Ciremai tak terendus oleh media nasional.
sehingga aku bisa terhindar dari pertanyaan tentang sekte. Aku menelepon Albi. "Bi, mau pulang bareng nggak?" "Sebentar, saya baru keluar kelas," balasnya. "Aku tunggu di gerbang." "Oke." Setelah menunggu 5 menit, Albi pun muncul. Aku bergegas memesan taksi online. "Patungan ya, Bi?" ucapku. "Uang kamu lebih banyak, Lang," balas Albi. "Ih, pelit amat. Anggap aja ya royalti dari perjuangan novel. Belum juga mulai open BO. Sebentar lagi kan? Bulan depan, Lang." "Oh, tapi aku baca loh komentar di Facebook itu. Mereka mengira cerita sekte itu cuma fantasi. Biarin saja, kita tidak bisa maksa orang lain untuk percaya. Tapi kan kesel juga, kita udah berkorban banyak, malah dikira bohongan." "Tidak apa-apa, Lang." Dari ekor mata terlihat Naura sedang berjalan melewati gerbang. "Ra," panggilku. "Hei, Lang," balasnya. "Buru-buru amat, mau kemana?" tanyaku. "Ke kosan, Lang." Laura berlalu. Tercium aroma formalin bercampur bau busuk dari tubuhnya. "Kamu nyium juga, Bi?" tanyaku. "Iya," balasnya. Tiba-tiba bulu kuduk ini merinding hebat. "Kamu merinding juga?" tanyaku. "Iya." Aku mengerahkan pandangan pada Naura. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Tamat ya. Ditunggu cerita-cerita horor berikutnya.